Dan syukur alhamdulillah pada siang hari ini hadir ya dosen muda ya, Kiai Melinia ya, dan sudah teruji dan terbukti. Saya bersaksi loh, kayak orang anehnya. Silakan Bapak Ibu cek Al-Ihkam volume 2015 sampai 2019 itu minim ada kesalahan kata, terutama yang bahasa Indonesia. Dan saya juga sebagai editor in chief juga Pak Sukron ini sebenarnya tidak semuanya tuju pada naskah yang masukkan. Jadi kalau benernya beliau ini adalah masuk profil editor substansi yang bener-bener. Jadi kalau sudah Pak, saya terima saja dan saya edit apa adanya yang ada. Jadi nanti kita akan sharing, belajar pengalaman dengan Pak Sukron Affani bagaimana menangani, bagaimana cara membuat jurnal kita itu maksimal di substansi. Jadi kalau materi yang lalu itu bagaimana menjadi editor yang konsisten, yang taat asas, taat terhadap taat terhadap gaya selingkung. Kali ini adalah bagaimana menentukan naskah-naskah, artikel-artikel yang itu memang bermutu baik. Nah, nanti saya akan tambahkan troubleshooting aja, apa yang permasalahan apa yang dihadapi dalam menangani artikel, terutama dalam bidang substansi. Jadi untuk mengukur substansi itu apa ukurannya? Oke, mari kita buka ya webinar keempat Rumah Jurnal ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak calon doktor Sukron Affani untuk memaparkan semua pengalamannya ya. Tidak saya batasi waktu. Yang jelas nanti jam 1 room ini harus ditutup ya. Terima kasih. Monggo Pak Sukron. Baik. Terima kasih Koordinator Rumah Jurnal, Presiden Rumah Jurnal Dr. Dari Haryanto. Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Posisi saya di sini sebenarnya hanya bantu Pak Eri saja sebagai pemantik ya. Untuk yang katakanlah dianggap pakar ya, tidak hanya seperti yang disebut tadi berbagi pengalaman, dan sebagai pemantik di sini ya kebetulan sedang dapat tugas, ibarat mahasiswa dapat tugas presentasi. Nah, di sini ada Pak Ahmad Fawaid nanti juga yang lebih senior dari saya untuk nanti bisa menambahkan beberapa hal, dan yang lain juga bisa membantu mengkoreksi hal-hal yang kurang dari apa yang akan saya jelaskan terkait dengan substansi artikel. Kalau dilihat dari tema yang dibagikan itu sepertinya berpedoman kepada pedoman terbitan berkala ilmiah. Jadi tema-temanya saya lihat erat terkait dengan pedoman terbitan berkala ilmiah. Maka saya lihat di sana, dan kemudian ada beberapa hal pada yang akan dijelaskan ini berhubungan dengan artikel, dan ada beberapa hal yang berhubungan dengan pengelolaan jurnal. Jadi yang dimaksud dengan substansi artikel tidak semata-mata untuk editor, tetapi juga nanti untuk asesor
di dalam menilai jurnal kita dalam konteks mendapatkan akreditasi atau mempertahankan akreditasi atau meningkatkan akreditasi jurnal kita. Saya ada materi di sini, saya akan mulai dari sini. Pak Sukron pakai 2 device apa Pak? Kok menggema suaranya Pak? Begitu ya? Iya, suaranya menggema. Pakai 1 laptop ya? Atau 2 laptop? 1 laptop. Tidak tahu ini gimana caranya. Ini hilang gemanya ini Pak. Studio gitu Pak Jamil. Laptop sama HP. HP-nya yang dimatikan. Pakai HP mungkin. Apa namanya? Tapi jangan orangnya yang dimatikan. Tapi kedengaran kan? Kedengaran. Apa mampu? Selamat datang Pak Senat. Kedengaran kok Pak, enggak apa-apa. Selamat datang Pak Senat. Jangan pakai sound dalam, sound luar. Cara BC. Lanjut. Cek. Lanjut. Sound luar jangan dipakai. Ya. Mungkin tidak terlalu kalau yang ini. Benih mecek, pesel. Ada lanjut dah. Baik. Kelihatan ya? Jelas. Materi. Jelas suara dan jelas gambarnya. Materinya ini yang saya. Nah, materinya jelas Pak. Lanjut Kak. Baik. Ini sesi 4 pelatihan peningkatan kapasitas editor, materinya substansi artikel. Nah, di substansi artikel untuk jurnal ilmiah atau terbitan berkala ini ada poin D, substansi artikel yang disebut tadi oleh Pak Eri sebagai hal yang penting karena dari sisi skor atau bobot ini 39. Yang kedua baru penyuntingan dan manajemen pengelolaan terbitan, baru di urutan berikutnya gaya penulisan bobotnya 12. Saya kira ini penting dipahami oleh pengelola baru di jurnal-jurnal prodi. Substansi artikel ini adalah unsur pokok pada suatu tulisan yang terkait dengan cakupan keilmuan, aspirasi wawasan, kepioneran ilmiah, orisinalitas karya, dampak ilmiah, nisbah, hingga kesimpulan. Kemarin pada hari Senin yang kemarin Pak Subhan sudah sempat sedikit banyak disinggung, dan seperti saran Pak Waid, saya di sini hanya menegaskan saja. Mengenai cakupan keilmuan, ini adalah spesifikasi kajian keilmuan dengan pendekatan interdisipliner. Cakupan keilmuan ini ada yang sangat-sangat spesialis atau disebut super spesialis, ada spesialis, yang lebih luas ada cabang keilmuan, yang lebih luas lagi ada disiplin keilmuan, dan ada istilahnya bunga rampai. Yang terang semakin spesifik dalam pedoman terbitan berkala ilmiah itu dinilai semakin jelas fokusnya, semakin baik. Nah, kalau lihat di sini yang cakupan keilmuan super spesialis ini nilainya hingga 4 terus berurut. Nah, yang bunga rampai ini nilainya 0. Cakupan keilmuan ini ada di aim atau fokus jurnal serta di skopnya. Mungkin saja fokus jurnal itu bersifat cabang keilmuan yang relatif luas. Misal jurnal yang diterbitkan oleh fakultas. Tetapi sebaiknya skopnya perlu memberi batasan yang jelas. Aim atau fokusnya itu kebanyakan bersifat bunga rampai karena bersifat umum. Berdasarkan basisnya adalah fakultas. Seperti Al-Ihkam, seperti bahkan Karsa sekalian. Dan juga tidak memiliki cakupan keilmuan level spesifik atau skop yang jelas. Nah, jurnal-jurnal baru melalui prodi dan unit, ini sebenarnya cakupan keilmuannya semestinya memiliki spesifikasi yang lebih jelas berdasarkan prodinya. Jurnal-jurnal ini yang berbasis prodi berpotensi menjadi jurnal yang akreditatif dari sisi cakupan keilmuan daripada jurnal-jurnal berbasis fakultas yang skopnya sudah diambil alih oleh jurnal-jurnal berbasis prodi.
Kita coba lihat atau kita intip jurnal-jurnal yang ada di IAIN Madura pada fokus dan skopnya kira-kira seperti apa. Meskipun ini mungkin banyak dilewatkan atau tidak banyak dibaca, saya kira ruh dari jurnal-jurnal itu bisa diketahui dari penjelasan skop atau fokusnya. Artinya kita tahu jurnal itu jenisnya apa, kan tidak cukup hanya mengetahui dari nama jurnal, tapi juga dari fokus dan skopnya. Itu biasa pintu masuk pertama. Kita lihat beberapa contoh cakupan lingkup dan batas keilmuan dalam fokus dan skop jurnal di IAIN Madura. Karsa sebagai jurnal yang paling eksisnya lebih lama dan menempati akreditasi Sinta 2 yang sebenarnya. Kalau IKAM kan dalam sejarahnya kata Pak Eri itu mengikuti jejak Karsa. Nah di sini disebut seperti Karsa Mbak. Ini antara fokus dan skop memang tidak ada batas penjelasan yang jelas, tapi bisa dilihat dari deskripsi fokus dan skopnya kira-kira kalau Karsa ini fokusnya pada social dan cultural studies. Nah, dari sisi nama sebenarnya ada Islamic culture. Nah, di sini tidak disebut dengan jelas mengenai Islamic culture-nya, hanya disebut wide various on Islamic perspective. Nah, yang menarik dari beberapa pembincangan darat, sebenarnya Karsa ini kan ingin dispesifikasinya lebih kepada madurologi, tapi dalam deskripsinya ini sepertinya hanya skop penyerta saja karena disebut the other side also concerning wide Madurology cultural studies or madurology. Sementara di sini apa mungkin salah baca saya multidisciplinary in scope. Jadi mungkin tidak cukup hanya melihat deskripsi fokus dan skop, tapi harus melihat daftar isinya untuk sebenarnya Karsa ini fokus dan skopnya apa, cakupan keilmuannya apa. Karena untuk madurologinya tidak diberi highlight yang jelas, hanya disebut the other side also. Al-Ihkam, kalau tidak salah ini baru direvisi oleh Bapak Editor Incis ini. Disebut bahwa fokusnya, the focus is Islamic jurisprudence and law. Kemudian spesialisasinya ini Islamic jurisprudence and Indonesian Islamic law. Tapi ada di Al-Ihkam di bagian subjudul nama ini disebut dengan ada pranata sosial. Nah ini tidak masuk pada focus and scope. Nah ini artinya memang perlu ada penegasan kembali. Tapi ini lebih kepada aspek kesejarahan di masa lalu juga sebenarnya. Jadi di masa lalu sejarah berdirinya bagaimana dan sekarang keinginan perbaikannya seperti apa, ini kadang memang butuh upaya untuk membuat lebih match. Kemudian ada Okara. Ini saya hanya menebak-nebak saja apa fokusnya. Jadi fokus itu lebih kepada lingkup ya. Kalau scope itu lebih kepada batas. Jadi kalau di sini disebut in the field of linguistic, language teaching and literature in the country and all over the world. Kemudian scope-nya ini disebut special reference across cultural understanding. Saya nggak paham juga, tapi kalau dilihat dari daftar isinya kita bisa tebak-tebak ya, termasuk bahasa dan juga sastra. Kemudian ini yang menarik, tadris sebagai salah satu, bahkan mungkin termasuk yang jurnal tertua di IAIN. Ini fokus dan skopnya, ya fokusnya ya ini, fokus on article dealing with Islamic education. Hanya begitu saja. Nah sementara skopnya ini tidak ada deskripsinya. Kemudian Islamona. Nah, Islamona ini juga fokus and skopnya. Ini hanya disebut Islamic studies from various perspective, in example, bla bla bla. Ternyata scope-nya juga copy paste. Ya, Islamona specialize in Islamic studies from bla bla, sama dengan fokusnya.
Jadi apa ya? Tidak cukup berarti fokus dan skopnya diandalkan untuk mengetahui ini jenis jurnal apa secara cakupan keilmuan, maka harus dilihat daftar isinya. Dan barangkali sebaiknya memang kita harus memulai dari sini ini, karena fokus dan skop ini semacam niat, gitu. Niat dari jurnal untuk akan menerbitkan artikel jenis apa. Iktisadia, apa ngopi paste dari tadris saya nggak tahu, tapi mirip memang fokus and mirip dengan ini, tidak ada scope-nya. Kemudian nuansa hanya disebut, terutama yang saya pahami sebagai the research result. Yang lain-lain ini hanya disebut scope-nya ini ya includes culture, politics, law, masuk semua ini. Masuk semua untuk yang nuansa, sehingga saya coba lihat, saya tidak lihat semua daftar isinya, saya hanya lihat, maksudnya saya tidak tampilkan semua daftarnya, saya tampilkan beberapa saja di nuansa Mama, karena luas sekali, maka bisa dilihat di sini. Ini ada model pendidikan, kurikulum, pasar tradisional yang mungkin lebih ke iktisadia, model pendidikan, dan dari desa yang mungkin lebih ke iktisadia, jurnal mungkin yang apa itu yang punya KPI atau kurikulum. Jadi karena fokus and scope-nya tidak jelas, maka memang semuanya bisa ditampung oleh jurnal yang mau menampung di lingkungan IAIN kita ini. Kemudian pendidikan ini satu atap dengan nuansa. Ini memang disebut sebagai journal of. Sini fokusnya on the main problem in development of sciences of community service as follow ini ya. Nah, jadi fokus and scope-nya ini formatnya mirip dengan saudara tuanya nuansa. Dan kalau kita lihat salah satu edisi terbitannya, ya bisa kita lihat ini. Ada Rasul Usmani dalam Al-Quran, pembelajaran kewirausahaan kemusatan dalam Al-Quran. Jadi semuanya bisa masuk, tinggal tafsir dari editornya, atau dianggap berasal dari hasil penelitian yang didanai oleh L2M misal. Kemudian penyonara ini ya fokus and scope-nya ini ya it publishes manuscript within the field. Saya tidak tahu bedanya dengan penyonara, mungkin yang Okara lebih ke ada juga muatan-muatan tentang sastra. Sementara deskripsi yang kedua yang kuning ini dikira berisi deskripsi tentang skop, ya tidak persis bicara tentang skop, maka mungkin hanya deskripsi umum. Ini persis Okara. Yang Robani ini menyebut jurnal ini merupakan media sekaligus sebagai sarana. Padahal yang dimaksud media ini bahasa lain dari sarana yang fungsinya untuk mewadahi artikel dalam bentuk manuskrip. Jadi ini cukup membingungkan karena disebut artikel dalam bentuk manuskrip. Artikelnya dalam bentuk manuskrip. Saya kira tidak begitu ya. Cuma mungkin pembahasannya yang perlu dikoreksi. Dengan cakupan tema seputar pendidikan Islam, dan karena itu skopnya memang tidak ada batasan pada lingkup ya, jadi tidak terlalu jelas untuk skopnya. Rejim ya tentang Islamic Education Management, Leadership, School Management, Knowledge Management. Nah, tapi kalau dilihat dari daftar isinya, ini ada artikel yang saya kira lebih ya begini maksud saya. Jadi semua yang berhubungan dengan manajemen, termasuk yang sangat berkaitan erat dengan manajemen itu kan sebenarnya juga bukan hanya pendidikan, tetapi juga bisnis, dan itu ada di EBIS. Sehingga bisa jadi artikel-artikel yang seharusnya masuk ke iktisadia ini ditampung di rejim ini. Terus ada manhaj, ada al-huquq,
Dah, ini intinya saya kira. Jadi catatan untuk cakupan keilmuan pada Focus and Scope Jurnal YIN Madura, ini yang pertama, tidak memberi batasan jelas antara cakupan lingkup, fokus, dan cakupan batasan skop tema keilmuan. Contoh diantaranya Karsa sendiri. Kemudian ada cakupan batasan yang dapat dicantumkan dengan jelas, namun terkesan dicantumkan sebagai batasan penyerta. Misal Karsa dengan madurologinya. Terus yang ketiga tumpang tindih antara fokus dan skop. Ini banyak tanpa cakupan batasan atau skop. Kondisi di atas ini bagi jurnal-jurnal yang telah lebih dahulu eksis ini disebabkan oleh semangat antisipasi terhadap krisis naskah. Artinya kalau cakupan batasan lingkup dan batasannya terlalu ketat, itu pasti yang dihadapi kendalanya adalah naskah yang akan dimuat. Tidak diberi batasan saja kesulitan naskah, apalagi diberi batasan yang ketat, ya, sehingga maka akan cukup sulit bila pada kesejarahannya gitu ya, sebelum-sebelumnya, entah kalau yang sekarang seiring dengan didorongnya terbitan-terbitan ilmiah yang sekarang saya kira dengan banyaknya jurnal-jurnal ini juga menjadi kesempatan untuk menerbitkan banyak artikel kita. Oleh karena itu tidak ada jurnal di YIN Madura, bahkan di banyak tempat yang lain yang memiliki artikel dengan spesifikasi yang tinggi, dan itu dikompromikan dengan menjaga tingkat novelty artikel. Saya kira itu. Kemudian saya agak cepat, aspirasi wawasan ini berhubungan dengan ketika cakupan keilmuan ini sebaiknya spesifik, maka untuk agar menghasilkan meeting of view dengan sebaran luas dan jangkauan yang kontributif, maka harus diimbangi dengan cakupan aspirasi wawasan berupa ragam daerah atau bahkan negara penulis yang bersama-sama di dalam satu artikel. Kemudian potensi jumlah pembaca yang disasar, luas wilayah geografis kajian. Di jurnal-jurnal kita tidak hanya wilayah kajiannya tidak hanya di Madura, tapi ada juga yang Kalimantan, ada juga yang Aceh dan segala itu bagian dari aspirasi wawasan. Kemudian kualitas dan kapabilitas reviewer di pademan akreditasi, kalau yang aspirasi wawasan dan kawasannya bersifat internasional 6, regional 4, nasional 3, kawasan 1. Nah, kalau lokal semua penulisnya dari YIN, lokasi kajiannya juga di YIN juga maka ini 0. Ini untuk pengelola jurnal sebenarnya. Kemudian mengenai kepioniran ilmiah dan orisinilitas karya ini berhubungan dengan artikel ya. Jadi reviewer dan editor penting untuk memastikan kepioniran ilmiah dan orisinilitas karya dengan melihat state of the art atau SOTA. Ini biasanya ada di bagian pendahuluan artikel, ada di kajian pustakanya atau kajian teorinya. State of the art atau SOTA ini mengandung unsur naratif tentang persoalan penting, hasil dari gap analisis. Kemudian perkembangan kekinian, kemudian unik atau memiliki derajat kebaruan, novelty, new to science atau novus to new, menghasilkan tesis statement pada beberapa penelitian atau hipotesis. Kemudian SOTA juga mengandung unsur naratif tentang kontribusi, apa kontribusi yang bisa diberikan oleh suatu artikel. Jadi unsur-unsur ini nanti akan menentukan sejauh apa sebuah artikel itu memiliki nilai artikel pioner dan orisinil. Artikel pioner dan orisinil itu tuntas, bukan duplikasi, replikasi, redundansi, atau hanya mutasi metode objek, dan tentu saja harus analitis. Nah, SOTA kalau untuk kelas-kelas penelitian serius itu biasanya menjadi perhatian utama dari reviewer atau editor, karena di sanalah
diketahui apakah sebuah artikel itu cukup memadai untuk dimuat. Kemudian ini dari sisi nilai saat akreditasi, ya. Kontribusi dan dampak ilmiah. Untuk mana dampak ilmiah dan sumbangan bagi kemajuan ilmu ini dapat dilihat dari apakah punya potensi menjadi sumber acuan. Ini nantinya setelah dimuat ini nanti akan berpengaruh pada jumlah citasi atau H-index penulis. Kalau di kita mungkin masih levelnya Google Scholar. Kemudian dinilai penting oleh siapa? Ini oleh persepsi asesor, pengamat, akademisi, berbidang ilmu. Kemudian menjadi landasan bagi penelitian lanjutan, mengundang atensi masyarakat luas dan menjawab persoalan akademik atau realitas. Ini unsur-unsur pada sumbangan bagi kemajuan dan dampak ilmiah. Ini nilainya. Kemudian nisbah sumber acuan primer berbanding lainnya. Setiap artikel itu harus diperiksa rasio atau perbandingannya. Saya kira ini berhubungan dengan berapa banyak literatur primer yang diacu. Ada yang menyebut 80%, ya, itu harus primer utama. Selebihnya mungkin bisa literatur sekunder. Lanjut, kemutahiran pustaka acuan. Jadi selain nisbah tadi, yang penting juga dilihat adalah kemutahiran pustaka acuan. Ini disebut paling tidak, ya, idealnya ini literatur dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2020, maka yang nilainya tinggi itu artikel dengan nilai kepioniran tinggi atau originalitas tinggi atau juga punya potensi novelty, itu setidaknya derajat kemutahirannya tahun 2010. Jadi 2000 ke belakang itu sudah disebut tidak mutakhir lagi. Dan 5 tahun terakhir untuk bidang teknologi, karena bidang teknologi ini berlari sangat cepat. Nah, ini kemutahiran pustaka ini terutama untuk mengkonfirmasi state of the art. Jadi semakin mutakhir literaturnya, maka semakin baik state of the art-nya ini atau SOTA. Ini nilainya. Kemudian analisis tesis. Pada bagian analisis sintesis, ya, saya maksud sintesis, ini memuat unsur-unsur konten berikut mengenai apa atau bagaimana berhubungan dengan finding, temuan, dan bukan menceritakan. Ini analisis result, ya, sebenarnya. Jadi result lain, kemudian ada analisis result, analisis hasil. Ini ada di analisis sintesis. Kemampuan penulis artikel untuk mendeskripsikan finding, temuan, bukan menceritakan secara detail tiap angka atau gambar, tapi findingnya apa. Untuk angka-angka, tabel atau gambarnya nanti ada di bagian resultnya. Kalau ini sudah analisis terhadap hasil penelitian. Why? Kajian saintifik dari finding tersebut. Keterkaitannya dengan konsep teori yang sudah ada, aspek-aspek saintifik lainnya sesuai kekhasan bidang ilmunya. Why ini artinya mengapa? Ini yang berhubungan dengan kemampuan analisis dari penulis artikel. Datanya bagus, tapi kemampuan analisisnya rendah, maka sia-sia data tersebut. Kemudian what else, artinya apalagi kemudian yang bisa dijelaskan? Apakah temuan tersebut sesuai atau tidak, lebih baik atau tidak lebih baik dibandingkan penelitian-penelitian yang lain? Terutama sebagaimana dicantumkan di bagian state of the art di pendahuluan. Jadi unsur-unsur pada analisis tesis ini harus diuraikan dengan jelas, tajam, komparatif, dan kritis. Kesimpulan, tiap artikel memuat simpulan atau kesimpulan. Kesimpulannya itu menjawab, terutama pertama menjawab tujuan penelitian atau hipotesis. Jadi menegaskan atau menegasikan tesis statement. Kemudian yang kedua, tidak apologetik dan bias. Artinya peneliti harus jujur dalam kesimpulannya, tidak berusaha mempertahankan argumentasinya di bagian akhir di mana pembaca ingin
diingatkan kembali pada tujuan penelitian, menghindari pengulangan pembahasan dalam 1 hingga 3 paragraf saja. Karena kalau lebih dari 3 paragraf atau panjang banyak paragraf, maka itu bukan kesimpulan. Kemudian bisa juga di sana ada implikasi masalah. Nah, di zaman era disruption saat ini, ternyata membuat kesimpulan ini sudah ada softwarenya, yaitu conclusion generator. Jadi kalau bingung, karena ada banyak penulis bisa membuat pendahuluan hingga pembahasan, analisis, tapi begitu nyampe di kesimpulan itu kurang nendang kesimpulannya. Nah ini ada konon saya tidak tahu persis, ada namanya software conclusion generator di Great Fixer ini atau di Edu Girdi, saya nggak tahu, belum pernah nyoba untuk membantu membuat kesimpulan. Ya ketahuan kalau malas itu penulisnya berarti kalau pakai ini. Kemudian ini breakdown dari ini biasanya untuk reviewer ini. Saya lanjut. Telah substansi ini tugas siapa? Tugas reviewer, editorial team, terutama asesor akreditasi jurnal. Kapan? Sejak naskah diserahkan kepada Mitra Bestari hingga diputuskan dimuat oleh editor in chief. Sementara asesor melakukan telaah saat jurnal dinilai untuk mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan akreditasinya. Apa fungsi telaah substansi artikel tersebut? Jadi telaah bagi reviewer untuk menilai kelayakan artikel untuk diputuskan kelayakannya atau tidak. Kemudian menjadi catatan perbaikan bagi penulis bila diputuskan layak dengan catatan perbaikan. Bahan bagi Dewan Editor dan Editor in Chief dalam memutuskan nasib pemuatan naskah setelah mendapatkan penilaian dari reviewer. Karena reviewer hanya memberi penilaian yang tidak mengikat editor atau editor in chief. Jadi semuanya nanti tergantung kepada editor in chief. Reviewer hanya memberikan semacam masukan mengenai layak tidak layak suatu artikel. Kemudian menjadi bahan koreksi akhir penyuntingan bagi penyunting bahasa atau dalam bahasa OJS-nya copy editor yang biasanya juga sekaligus penyunting tata baca proofreader, dan jelas bahan penilaian asesor untuk akreditasi jurnal. Jadi sekali lagi beberapa poin berhubungan dengan kualitas jurnal secara umum, misal poin cakupan keilmuan, aim, fokus, scope, kemudian dampak ilmiah. Sementara yang berhubungan dengan artikel per artikel adalah aspirasi wawasan, kepioneran ilmiah, orisinilitas karya, nisbah sumber acuan primer berbanding acuan lain, kemutarian pustaka acuan, analisis sintesis, simpulan. Ini sumber bacaan dan referensi saya. Saya kira itu pemantik yang kalau nggak salah cukup panjang juga. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Eri. Lanjut Pak. Pak Eri. Terima kasih atas pemaparannya Pak Sukron Afani. Ada jurnalnya yang dianggap itu apa itu? Anggap coba ya itu terus marah ya lah bahwa berarti itu sudah punya rasa memiliki terhadap jurnal itu. Sekarang yang perlu kita bangun, kita perlu energikan. Kalau caranya tadi bagaimana maju, insya Allah di Google ataupun di media-media YouTube ada cara untuk menuju ke sana. Saya kira itu silakan. Sedikit. Sebenarnya Mas Kut Anuhu di sini kita sama-sama tahu lah bahwa ada yang bersifat idealis, tapi ada yang bersifat pragmatis. Yang disampaikan terkait dengan materi mulai dari 1 hingga berapa nanti itu kan memang hal-hal yang mungkin penting kita mengingat hal-hal idealisnya. Sementara hal-hal pragmatis, Abdul Ghafur, kita tahu kondisi di lapangan seperti apa. Bahkan ada istilah sebelum-sebelumnya, saya kira itu perlu mulai ditinggalkan. Acai. Jadi artikel yang compang-camping. Jadi semuanya mau gaya penulisan, bahkan
substansi artikelnya itu ada di tangan editor. Saya 3 tahun ada di kantornya Pak Fawaid, numpang di sana. Pak Subhan itu kalau sudah kadung ngedit, itu siapapun yang datang dia nggak layani. Tapi begitu terbit dan seperti Pak Eri sebut bagus artikelnya, itu ya yang berlelah-lelah di depan laptop atau komputer itu ya tidak ketahuan atau tidak mendapat dampak manfaat, kecuali yaitu memberi mempertahankan gengsi jurnalnya. Jadi tetap ada hal-hal pragmatis yang harus diafirmasi untuk mencapai hal-hal yang idealis. Tapi perlu upaya yang kuat dan serius untuk berani menolak artikel-artikel yang enggak layak. Sehingga kalau terpaksa terbit hanya dengan 3 artikel, ya terbit saja umpama demikian. Tapi bisa enggak kita terbit hanya dengan 3 artikel? Di Ihkam itu kan setiap terbitannya yang ditandon itu kan bisa sampai 40 artikel. Tapi yang layak dilanjutkan untuk di review dan segala macam, dinilai kelayakannya ya hanya berapa. Akhirnya kembali ke istilah lama itu ECI itu. Nah, ketika ECI itu memerlukan line per line, garis per garis, paragraf per paragraf di edit demi terbitnya artikel demi jurnal kita. Padahal itu pekerjaan yang melelahkan. Saya kira rumah jurnal perlu mendorong untuk ya porsi yang idealis itu lebih besar sekarang daripada yang pragmatis. Umpama terpaksa tidak ada artikel yang lain, ya carilah yang terbaik dari yang terburuk. Ya, saya kira kan ada beberapa itu yang bisa dipilih. Saya kira itu. Jadi ini yang kita bahas ini hal-hal yang idealis. Sementara hal-hal yang pragmatis itu kan ada pada kebijakan masing-masing atau dapur masing-masing jurnal, tetapi tanpa mengorbankan reputasi masing-masing jurnal itu. Untuk jurnal yang akreditasinya Sinta 2, saya kira tidak terlalu sulit. Tapi untuk yang akreditasinya Sinta 3 atau Sinta 4 bahkan Sinta 6, ini yang memang menjadi problem. Ada banyak yang memilih di artikelnya di retraksi karena disarankan untuk ke jurnal yang akreditasinya 6, 5, atau 4. Maunya kedua, Sinta 2. Halo. Lanjut Pak, segitu dari saya Pak. Oh gitu. Monggo Pak Gafur, mungkin nambahi Pak Gafur, mungkin ini lagi kita berbicara tentang ide istilahnya ya, yang seharusnya dan praktis. Artinya kalau kita Pak Jamil minta waktunya sampai jam 1:30 Pak Jamil ya. Sampai jam 2:30 ya. Monggo Pak Gafur, ingin Pak Gafur. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya para pejuang jurnal. Kalau sudah tidak akan menggunakan istilah original, sekarang kita pakai pejuang jurnal. Terima kasih Mas Heri. Saya ingin minta komen dari Pak Fawaid dulu. Pak Fawaid. Pak Eri. Ya. Itu Pak Pak Eri. Fawaid. Sudah cukup Pak Eri. Udah banyak itu. Sudah banyak ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kelihatannya ini sudah melebihi 30 menit dari waktu normal. Jadi, Pak Nurul Hadi, Pak Ali, monggo Pak Ali.
Ya, itu tadi hanya sebatas apa ya Pak ya, masukan. Tapi yang jelas kembali ke situasi real ya, berhubungan dengan kebutuhan mendesak, harus terbit dan segala macam. Rumah jurnal pasti juga cukup berat untuk memfasilitasi apa namanya, karena ini ibarat apa namanya, pasar ya gitu. Pasar itu kan sulit untuk dibatasi, kios-kios ini menjual ini. Jadi memang, tetapi yang saya pahami, jurnal-jurnal prodi itu punya kemampuan untuk katakanlah ya karena memang berbasis bukan lagi cabang keilmuan tapi bisa lebih spesialis, seperti di rejim ini kan manajemen. Nah, memang di EBIS itu banyak sekali tulisan yang berhubungan dengan manajemen. Cuma kan untuk rejimnya sendiri khusus pendidikan. Bagaimana umpama bila manajemen bisnis kaitannya dengan pendidikan. Saya kira itu nanti berhubungan dengan kebijakan editor. Pasti ini dalam gambar besar, setiap jurnal di berbagai tempat juga mengalami kesulitan hal yang sama untuk membuat batas yang jelas. Tapi kalau dilihat dari jurnal-jurnal perguruan tinggi keagamaan Islam yang tembus Scopus, batas-batas fokus dan skopnya pun sebenarnya juga samar gitu ya. Jadi itu tadi yang saya gambarkan, hanya berdasarkan pada kira-kira persisnya fokus itu apa, skop itu apa. Tapi semuanya kembali kepada situasi di mana usaha dan upaya kita untuk membuat dari waktu ke waktu jurnal kita menjadi lebih baik. Meskipun tentu saja Bang kayak tadris Bang dengan Rabbani Bang, itu batasnya di mana? Tadris dengan rejim sendiri batasnya di mana? Atau seperti Hikam sendiri Pak Eri, dengan hukum di mana? Dengan manhaj di mana? Saling mengkanibal, apa saling mendukung, apa saling sharing, atau saling apa nanti? Karena jelas Hikam ini kan berbasis sejarahnya dulu kan memang untuk menampung artikel-artikel dari disiplin keilmuan di prodi-prodi. Begitu di prodi sudah ada jurnalnya, ini Hikam kehilangan pasar, Pak. Tadris pasarnya akan dikeroyok rejim dan lain-lain itu. Jadi siap-siap tadris repositioning. Hikam juga repositioning bagaimana ini, Pak? Ini kan yang jadi sulit. Karena prodi-prodi itulah yang sebenarnya memiliki hak spesialisasi sebenarnya daripada jurnal-jurnal berbasis fakultas. Jadi ini mungkin akan jadi pekerjaan rumah, koordinasi dari rumah jurnal atau sambil lalu jalan saja lah gitu. Gitu Pak Eri. Ya, terima kasih. Jadi setiap ada webinar akan selalu menambahkan PR untuk rumah jurnal ya gitu. Mari ya rembuk istilahnya, rembuk kita bersama gitu kan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sudah Pak. Terima kasih Ya, semuanya sudah, Pak. ya. Kita tutup hostnya, kita tutup Zoom-nya. Terima kasih atas partisipasinya Pak Eri, Pak Sukron, dan Pak Gofur, dan teman-teman yang lain. Kita sampai jumpa di hari Senin besok.